Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yeay. Beri kemuliaan untuk Tuhan dulu dong. Apanya sebelum kita mulai ibadah, kita siapkan pasukannya Tuhan dulu yuk. Yuk. Adik-adik yang di rumah jongkok ya. Semuanya ya. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Aduh, Kak Misel, kayaknya ada yang belum semangat nih. Iya tuh Kavanya, mama papanya juga belum ikutan. Iya, kita ulangi lagi ya. Ayo. Adik-adik yang di rumah jongkok lagi ya. Pasukan Siap. selamat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi selamat pagi. Pagi luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yeay. Kavanya udah siapin hati belum mau ketemu sama Tuhan Yesus? Udah dong, Kak Fanya sama Kak Misal udah. Iya Adik-adik yang di dong. rumah udah belum? Ayo yang belum siapkan hati, sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, kita duduk yang manis sama Tuhan. Kita mau ketemu Dia, biar hadirat Tuhan turun atas kita semua. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami hari ini. Engkau yang pimpin dan sertai ibadah ini Tuhan Yesus, biar hadirat-Mu turun atas anak-anak yang di rumah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Kavanya udah siap belum? Puji Tuhan kita. Yeay. Sungguh-sungguh ya adik-adik, kita mau ketemu sama Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, angkat tangannya adik-adik, kita sembah Dia. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita ulang dari awal adik-adik. Tuhan hadir di bait
Kami mau bawa bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau lawat Indonesia, Kau jamah Indonesia, ampuni segala dosa dan kesalahan setiap kami ya Tuhan. Kau berkati Indonesia ya Tuhan, dari Sabang hingga Merauke Engkau patahkan, hancurkan virus corona ya Tuhan. Biar virus corona hilang dan pergi ya Tuhan, biar kuasa-Mu nyata di Indonesia Tuhan. Kau berkati juga pemerintahan Bapak Presiden kami, dari atas hingga yang paling bawah sekalipun. Kau tuntun mereka, Kau sertai setiap langkah mereka ya Tuhan, biar apapun itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Kak Fanya, udah siap belum? Siap dong. Kita mau puji Tuhan. Yes. Yang siap kita berdiri dulu yuk. Yuk, adik-adik yang di rumah Kita bangkit berdiri yuk. bangkit. Ayo adik-adik, kita harus goyang semua ya. Harus gerak semuanya ya. Pakai gerakan ya adik-adik. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Bila roh Allah ada di dalamku, kan tertawa, tertawa, hahaha. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, hahaha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, hahaha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, hahaha. Ku kan tertawa, hahaha. Lompat, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Menari, ku kan menari seperti daun menari. Kita belum selesai loh adik-adik. Kita tahu Tuhan kita hebat. Amin. Ada dalam namanya ada kuasa adik-adik. Percaya gak? Percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama
belum adik-adik? Kita sekarang mau masuk firman Tuhan. Apa yang harus dilakuin Kakak Fanya? Kita duduk dulu kembali. Adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya ya. Ayo adik-adik, kita siapkan hati kita yang paling dalam, mau ketemu kita sama Tuhan Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Angkat tangannya adik-adik. Dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi, tiada yang mustahil adik-adik. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Adik-adik yang di rumah, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Tuhan berkati kami. Tuhan pimpin kami. Tuhan pimpin kami. Tuhan sertai kami. Tuhan sertai kami. Berkati kakak-kakak Berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau baik. Sungguh baik. Sungguh baik. Haleluya. 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 Sama-sama katakan amin. Salam adik-adik, salam mama papa di rumah. Ayo kita mau berdoa karena kita mau
masuk dalam firman Tuhan. Yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu untuk kami belajar firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau mengajari kami untuk mendidik kami dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus, tuntun pimpin kami supaya kami menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, supaya kami duduk diam dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Yuk adik-adik buka Alkitabnya di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. 1 Raja-Raja itu ada di perjanjian lama. Oke, simpan dulu Alkitabnya. Nanti sesudah ini baru kita baru adik-adik baca ya. Judulnya adalah Nabi Elia di Gunung Horeb. Nabi Elia adalah abdi Allah yang dipakai Tuhan untuk mengalahkan para nabi-nabi Baal yang dulu disembah oleh Raja Ahab dan istrinya, yaitu Izebel. Dan berita bahwa nabi-nabinya sudah dikalahkan terdengar kepada Ratu Izebel. Dan dia marah adik-adik. Izebel menyuruh seorang pelayan suruhannya untuk menyampaikan pesan bahwa dia akan membunuh Elia seperti Elia membunuh para nabi-nabi Baalnya adik-adik. Kita lihat di 1 Raja-Raja 19 ayat 2. Maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Setelah mendengar itu, maka sangat ketakutanlah Elia. Dan dia bangkit dari duduknya dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dia pergi kemana adik-adik? Dia pergi ke Beersheba yang termasuk di wilayah Yehuda. Dia pergi bersama bujangnya atau pelayannya. Tapi di Beersheba bujangnya ditinggalkan. Dan dia pergi sendiri. Pergi kemana adik-adik? Pergi ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya, Elia berjalan sendirian. Seharian dia jalan sendiri di padang gurun. Lalu setelah lelah, dia duduk di sebuah pohon arar. Dalam hatinya Elia merasa ingin mati saja. Dan dia berkata, ayo kita buka ya di 1 Raja-Raja 19 ayat 14b. Hatinya Elia berkata seperti ini adik-adik. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dan akhirnya dia tertidur di bawah pohon arar itu. Waktu dia tertidur karena kelelahan, karena dia ketakutan, tiba-tiba dia dibangunkan dari tidurnya. Dan dibangunkan oleh siapa adik-adik? Malaikat Tuhan. Lalu malaikat Tuhan itu menyuruh Elia makan. Dan saat dia bangun, ternyata adik-adik di sebelah kepalanya, di sebelah kepala Elia sudah tersedia roti bakar dan kendi isi air. Lalu Elia makan dan minum dengan kenyang. Setelah makan dan minum kenyang, apa yang dilakukan sama Elia? Dia berbaring lagi adik-adik. Sudah berbaring ngapain lagi? Tidur lagi. Wow, dia makan tidur ya. Tapi Tuhan pelihara dia.
Lalu sesudah berbaring dan tidur lagi, untuk kedua kalinya malaikat Tuhan datang membangunkannya lagi dan menyuruh makan lagi Elia. Sebab apa? Sebab Elia akan melanjutkan perjalanannya lagi yang cukup jauh. Kemana adik-adik? Ternyata Tuhan menyuruh Elia bangun, dikasih makan, dikasih minum, dan dia melanjutkan perjalanan lagi. Perjalanannya lama adik-adik, bukan sehari, bukan 2 hari, bukan seminggu, bukan juga 2 minggu adik-adik. Ternyata perjalanan Elia yang disuruh Tuhan, makanya dia dikasih makan terus biar kuat adik-adik. Perjalanannya dia selama 40 hari, 40 malam lamanya. Elia berjalan terus. Kemana adik-adik? Ke suatu tempat. Namanya Gunung Allah. Yaitu Gunung Horeb. Di situ tempat di mana Tuhan menyuruh Elia untuk diam di situ. Setelah dia melarikan diri karena dia takut sama ancaman Ratu Isabel. Karena Ratu Isabel akan membunuh dia. Seperti ya dia membunuh nabi-nabi Baalnya dari Raja Ahab dan Ratu Isabel adik-adik. Makanya adik-adik, kita harus selalu berharap sama Tuhan. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dimanapun kita berada, Tuhan pasti selalu ada di sisi kita. Makanya adik-adik, ayo selalu dan selalu. Kakak Theo bilang jangan malas berdoa. Dalam keadaan apapun kita harus selalu percaya sama Tuhan. Tuhan yang akan menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan akan menuntun setiap langkah kita kemanapun Tuhan suruh. Seperti siapa? Elia. Elia taat adik-adik. Tahu nggak? Elia kan jalan jauh di padang gurun, lapar pasti, haus pasti. Sudah lelah dia malah tidur. Waktu tidur dibangunkan. Waktu bangun apa? Ada makanan dan minuman. Oh enak tinggal makan deh. Dia tidur lagi. Udah tidur dibangunkan lagi. Terus disuruh makan lagi. Minum lagi. Lalu disuruh pergi. Adik-adik juga harus nurut sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh, mama papa suruh, guru suruh, siapapun yang menyuruh harus taat, kerjakan. Nanti kau akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Karena gak mungkin kan orang tua, ayo kamu naik sumur, terjun. Gak ada adik-adik. Pasti ayo kamu belajar, kamu makan, kamu sekolah. Jangan hujan-hujanan nanti sakit. Begitu kan kalau orang tua. Begitu juga dengan Tuhan. Makanya taat sama Tuhan, taat sama orang tua. Supaya kalian semua, kakak juga, mama papa juga, semuanya akan dipelihara Tuhan dengan baik. Masa depan kita di tangan Tuhan. Perjalanan hidup kita ada di tangan Tuhan. Nabi Elia juga sama. Kok bisa sampai ke Horeb? Siapa yang suruh? Tuhan. Nanti kamu mau kemana? Kenapa ya bisa ke sana? Itu rencana Tuhan. Jadi semua harus taat sama Tuhan. Ya adik-adik, mama papa, semuanya ya. Kakak juga, bukan adik-adik doang, bukan mama papa doang, kakak juga. Karena firman Tuhan adalah pedang bermata dua, menusuk ke kakak, menusuk juga ke adik-adik, ke kita semua supaya kita hidup lebih baik lagi, dekat sama Tuhan. Ya adik-adik semuanya, yuk sama-sama kita mau lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa sama Tuhan.
Kita mau mengucap syukur, berkat Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang selalu mengikuti kehidupan kita, itu selalu baru setiap hari adik-adik. Makanya adik-adik harus terus datang sama Tuhan dalam doa-doamu, dalam pujian penyembahanmu, bahkan cari Tuhan dalam firman-Nya supaya engkau tahu jalan-jalan Tuhan untuk hidupmu. Ayo adik-adik, ayo mama papa, yuk sama-sama kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus yang manis, Bapa kami yang sungguh luar biasa, kami bersyukur Tuhan sungguh baik. Tuhan menyiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Ajar kami Tuhan berpengharapan penuh sama Tuhan, karena Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Tuhan ada perlindungan bagi kami. Tidak akan pernah kami ditinggalkan sendirian, tapi tangan Tuhan selalu menuntun kehidupan kami. Dan kami bersyukur, kami bangga punya Bapa seperti Tuhan Yesus yang selalu ada bersama dengan kami setiap hari. Tuhan, biar Engkau yang akan selalu membawa kami dalam jalan-jalan-Mu. Berikan kami hati yang taat, tunduk, patuh, setia sama Tuhan, dan beri kami telinga yang selalu mendengar suara Tuhan, mendengar suara orang tua, mendengar suara guru-guru kami yang selalu menasehati kami, mengajar kami, mendidik kami untuk menjadi anak-anak yang baik. Jadikan kami Tuhan menjadi biji matanya Tuhan, anak kesayangan Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, menjadi generasi Yeremia yang selalu dipimpin, dituntun, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang manis. Yuk semuanya angkat kedua belah tangan kita. Adik-adik, mama papa, kita mau berdoa. Kita mau minta berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan menuntun dan membawamu naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah keluar masukmu dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Kita sama-sama orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Selamat berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.